Uncle, apakah ada nama yang lain yang bisa menyelamatkan jiwa seseorang? Saya menjawab, tidak ada nama lain. Terus nama siapa? Bagi Uncle, yang Uncle pelajari dari firman Tuhan, Alkitab, hanya nama Yesus Kristus. Nama itulah yang menyelamatkan seseorang, menyelamatkan jiwa seseorang dari kematian kekal. Saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21, Allah telah menyuruh malaikat Gabriel menyampaikan berita, kabar kepada Yusuf. Kalau dalam Lukas kepada Maria. Apa beritanya? Beritanya di dalam Matius pasal 1 ayat 21. Ya. Mulai dari ayat 20 dulu. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya ialah dari Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Upah dosa adalah maut dalam Roma pasal 6, pasal 3, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa itu adalah maut. Ketidaktaatan dari Adam itu menyebabkan terjadinya maut, kematian. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17, Tuhan memberikan perintah larangan kepada Adam. Tetapi dalam Kejadian pasal 3, Adam melanggar perintah itu. Makanya terjadi yang namanya kematian. Sebelum terjadi kematian, ya, artinya adalah ini berbicara tentang kematian itu dalam pandangan iman Kristen itu ada 3. Yang pertama kematian fisik, kedua kematian yaitu hubungan terputus dengan Allah, yang ketiga kematian selama-lamanya atau kematian kedua di mana di lautan api, yaitu penghukuman kekal. Makanya sebelum fisik ini kembali ke tanah, di mana Adam itu bersembunyi di antara pepohonan, dan Tuhan Allah dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9 memanggil manusia itu. Kemudian ada respon dari manusia itu dan Tuhan Allah memberikan kabar baik, Mesias, juru selamat, keselamatan dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Apa respon setelah Adam dan Hawa mendengar kabar baik Mesias, janji yang telah diucapkan oleh Allah dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15? Buktinya adalah bahwa Adam memiliki atau timbul iman dari pendengaran firman yang telah Allah katakan, ucapkan. Makanya dalam Kejadian pasal 3 ayat 20, Adam memberikan nama kepada istrinya Hawa. Dalam teks Ibraninya Kafah. Artinya apa? Ibu dari semua yang hidup. Haleluya. Jadi berita, kabar baik di mana Allah menyuruh malaikat Gabriel menyampaikan kepada Yusuf, hendaklah engkau menamai dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Makanya Yesus berkata kepada perempuan Samaria bahwa keselamatan datangnya dari orang Yahudi, dari Israel. Dialah keselamatan itu. Luar biasa, keselamatan bagi bangsa-bangsa. Makanya dalam apa yang ditulis oleh murid-murid, para rasul menuliskan bahwa keselamatan itu juga bagi bangsa-bangsa lain. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Makanya beritakanlah kabar baik. Kabar baiknya adalah Yesus Kristus. Di mana dalam tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, sia-sialah imanmu, kepercayaanmu. Makanya di dalam ayat yang ke-20, yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Orang berbicara
Yesus nggak dibangkitkan, Yesus tidak bangkit dari antara mati, itu bullshit. Yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, puji Tuhan. Makanya Yesus berkata dalam kitab Wahyu, di mana dia berkata, aku telah hidup, aku hidup selama-lamanya. Makanya dia juga berjanji datang kembali, karena dia telah naik ke surga, dia juga datang kembali yang kedua kalinya. Untuk siapa? Untuk saudara, untuk orang-orang yang memiliki iman, baik itu dulu, sekarang, pada waktu dia datang, yang beriman, yang bersumber imannya pada Yesus Kristus, yang memfokuskan imannya kepada Yesus Kristus, dialah yang mengalami yang namanya kehidupan kekal. Orang yang telah mati secara fisik, yang telah percaya, yang telah bersumber imannya kepada Yesus Kristus, dibangkitkan dari antara orang mati. Dan kita yang masih hidup diubahkan dengan tubuh kemuliaan, tubuh rohani. Puji Tuhan. Ini saudara. Jadi dalam pemberitaan ini, inilah yang ditulis oleh para rasul. Bahwa apa yang mereka lihat, apa yang mereka raba, apa yang mereka dengar, mereka tuliskan. Yang mereka tuliskan adalah firman Tuhan. Iman kita hidup bahwa di dalam Kristus, iman itu tidak sia-sia. Makanya berbicara mengenai kekristenan itu berbicara tentang iman yang bersumber kepada Kristus, yang mengarah kepada Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, apa yang dikatakan di sana? Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia ini adalah Yesus Kristus. Kalau kita baca di ayat yang ke-10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia ini adalah Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi jiwa kita diselamatkan oleh karena Yesus Kristus. Artinya orang yang percaya, iman yang bersumber kepada Yesus Kristus, iman yang berfokus kepada Yesus Kristus, itulah yang menyelamatkan jiwamu. Makanya Yesus berkata apa? Ketika dia hadir di bawah matahari ini, yang dia katakan adalah yang percaya kepadanya tidak akan binasa, ya, memiliki hidup walaupun fisiknya kembali ke tanah, tapi walaupun dia telah mati, namun ia telah hidup. Haleluya, haleluya. Makanya Yesus dengan otoritasnya dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, jadi ini saudaraku, puji Tuhan. Jadi tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus. Makanya iman berbicara mengenai kekristenan itu berbicara tentang iman yang bersumber kepada Kristus yang telah dibangkitkan, yang telah bangkit dari antara orang mati, dan yang mengarah fokus kepada Kristus yang datang kembali kedua kalinya. Makanya dalam suratan yang ditulis oleh Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi pengharapan kita akan hidup kekal itu ada pada Kristus, dan bukti apa yang telah kita lihat itu bersumber kepada Kristus. Makanya orang yang menaruh harapnya pada Kristus Yesus tidak sia-sia. Haleluya, haleluya.